Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mnur TV dimanapun berada, kali ini kita berjumpa lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga itu bisa menjadi sesuatu yang berarti dalam peningkatan kebaikan kita, dalam peningkatan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan kembali berbagi cerita, dan di samping kiri saya sudah hadir seorang wanita muda yang akan bercerita tentang kejadian yang luar biasa yang dialaminya, yaitu tentang kelulusannya dalam P3K ya, Birma. Jadi ada cerita religius di situ, bagaimana upaya-upaya beliau di dalam menghadapi kompetisi itu sampai dia lolos. Bagaimana upaya pendekatan diri beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat bisa membuat kita semua takjub dan mungkin bisa membenahi kita punya keimanan menjadi lebih baik. Jadi saya langsung saja untuk mengorek keterangan lebih jauh apa yang bisa kita ambil sebagai bahan dalam perenungan kehidupan ini. Silakan Ibu perkenalkan diri. Oke, Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya oleh diundang oleh Pak Nur untuk berbincang-bincang, berbagi informasi. Walaupun saya merasa nama saya Irmawati, umur saya 27 tahun, saya seorang guru yang mengajar di SMP Negeri 1 Latambaga. Mata pelajaran IPA ya, Bu? Mata pelajaran IPA. Ibu, apa saja yang Ibu upayakan secara religius dalam berkompetisi untuk mendapatkan keberuntungan dalam pertarungan P3K ini yang sangat banyak penggemarnya di Kolaka? Saya berapa, Bu? Berapa terima, berapa yang mendaftar? Kalau yang mendaftar mungkin 1000-an lebih kayaknya. Jadi terima berapa ke tahap pertama dan tahap kedua? Kurang tahu juga, yang jelasnya itu setiap mata pelajaran atau setiap satu sekolah itu satu orang rata-rata setiap mata pelajaran. Yang mendaftar banyak. Ya, untuk tahap 2 ini kalau tidak salah 46 orang kalau salah yang lulus untuk tahap 2 saja. 40? Berarti tahap 1 itu 60 lebih. Dari ribuan pendaftar ini Ibu salah satu yang beruntung dan dia memiliki cerita ya. Selamat ya, Bu, selamat. Memiliki cerita religius bagaimana beliau berupaya baik secara akademik maupun secara pendekatan kepada sang ilahi dengan doa dan sebagainya. Untuk ceritanya kepada Ibu siapa namanya? Ibu Irma. Irmawati Mahmud SPD. Mohon ceritanya, Bu, berbagi kepada sahabat Mnur TV. Iya. Bagaimana Bu, upaya-upaya ini dilakukan itu? Kalau dari saya sendiri mungkin upaya-upaya yang saya lakukan itu mungkin menurut saya itu mungkin semua orang juga melakukan hal seperti itu mungkin ya, karena kalau ada kompetisi atau kalau ada tes untuk khususnya untuk penerimaan P3K atau CPNS di tahun ini pasti teman-teman yang lain juga melakukan punya usaha pendekatan kepada pendekatan religius sama mungkin seperti saya, cuman mungkin kalau dari saya itu yang pertama yang saya yakini bahwa hal itu bisa membuat saya sukses, tercapai amin. Keinginan. Iya, tercapai keinginan. Salah satunya mungkin itu karena doa orang tua. Pernah minta secara khusus pada orang tuanya tentang P3K ini? Iya, pernah. Apa kita bilang sama orang tua? Kalau saya bilang sama ibu dengan ayah itu bahwa saya minta doanya dipermudah jalannya. Kemudian kalau memang ayah orang tua ingin melihat saya sukses, tolong didoakan. Didoakan. Dijelaskan apa yang Bu Irma selama ini lakukan sama ibu yang tidak sempat mungkin Irma. Iya, minta maaf. Secara khusus. Kesalahan. Dimaafkan. Iya, alhamdulillah dimaafkan. Kalau walaupun mungkin kedua orang tua tidak mengatakan secara langsung, tapi saya tahu itu karena namanya. Iya. Terus upaya Bu Irma sendiri selain minta orang tua yang mendoakan, Bu Irma
Selain dari yang pastinya tuh pasti belajar. Belajar ya. Pasti belajar. Secara penting. Iya, itu pasti itu karena walaupun kita melakukan pendekatan religius juga, kalau tidak ada usaha, secara fisik, secara akademik itu mungkin susah juga. Nah, kalau pendekatan religiusnya salah satunya itu tadi doa orang tua. Saya usahakan juga sholat tepat waktu. Itu. Ya, alhamdulillah. Ya memang kalau saya sendiri banyak setelah teliti itu ada beberapa orang nih sholat tepat waktu ternyata bisa memberikan ini peluang orang melakukannya itu mendapatkan karunia dari Allah seperti yang dikehendaki. Banyak saya teliti. Lanjut Bu Irma. Ya, kemudian sholat tepat waktu itu walaupun memang agak susah tapi saya usahakan Pak. Ya, harus tepat waktu. Iya. Masya Allah, merinding saya Bu. Karena saya kebetulan yang saya teliti sejak kuliah, orang-orang yang sukses ternyata jawabannya semua sholat tepat waktu. Kalau laki-laki saya teliti ternyata tepat waktu tapi berjamaah di masjid. Iya. Saya sudah buktikan itu. Apalagi Bu Irma ada selain sholat tepat waktu yang kamu upayakan menjelang kompetisi P3K ini, ibadah puasa misalnya, atau tahajud, atau ibadah salat duha, atau sedekah. Ya. Yang lainnya selain apa tadi, doa orang tua, sholat tepat waktu, kemudian apa lagi ya, sholat tahajud sholat tahajud tapi walaupun tidak setiap malam. Iya, tidak kontinu setiap hari. Kemudian sholat duha saya usahakan sekali, maksudnya tuh kualitasnya bagus. Iya. Kalau berdoa salat tahajud itu kayak menghibah, merendahkan serendah-rendahnya diri kita di hadapan Allah, menangis. Iya. Berarti ya insya Allah kalau ciri-cirinya tuh kalau kualitas ibadah kita, sholat kita menangis, berarti ciri-cirinya berkualitas bagus. Kualitasnya tingkat bagus, tingkat tinggi. Iya, karena biasa kalau sholat tahajud itu di situ kita bisa menjerit. Iya. Menjerit. Maksudnya lebih kualitas sholatnya itu lebih bisa lebih tenang, tinggi, lebih khusyuk. Iya, lebih khusyuk. Oh, sholat duha juga ya. Sholat duha juga penting itu, karena itu sudah diajarkan oleh kedua orang tua saya bahwa kalau bisa itu, karena kalau kita memang tidak bisa memberikan sedekah cukup sholat duha saja. Itu karena kita dengan sholat duha itu kita bisa bersedekah, seluruh anggota tubuh kita itu bersedekah pada saat kita sholat duha. Bagaimana kaitannya dengan sesama manusia Bu Irma? Apakah dengan pada saat menjelang kompetisi itu Ibu menjaga kesabaran Ibu tingkat tinggi, misalnya ketika kala dizolimi, direndahkan orang, Ibu tetap sabar dengan keyakinan bahwa innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar dan Allah akan memberikan apa yang saya inginkan. Ada enggak seperti itu? Kalau upaya untuk bersesama manusia itu mungkin bukan hanya pada saat mau kompetisi saja. Pasti itu sudah jadi sudah usaha saya setiap hari, ya prinsip hidup. Selalu sabar menghadapi siapapun. Ya, selalu sabar menghadapi siapapun itu. Saya yakin apapun yang saya perbuat itu pasti tidak semua diterima oleh orang. Ya, maksudnya pasti ada saja orang yang walaupun kita berbuat kebenaran, tapi pasti kalau orang yang sudah benci memang dengan kita pasti tetap benci. Apapun kita bilang, sekalipun kebaikan bagaimana pasti tetap dipandang tidak baik. Ya, yang penting kita menjaga hubungan, tidak mudah tidak pernah benci sama orang lain, walaupun saya juga tidak pernah juga merasa terselingkuh. Maksudnya saya mengerti sama teman-teman saya berbeda-beda sifatnya. Jadi setiap saya menghadapi teman yang beda lagi sifatnya, beda juga caranya. Karakternya. Iya, karakternya kan semua orang karakternya berbeda. Jadi kita tidak bisa misalkan sama orang yang sifatnya begini kita mau tersinggung lagi. Ya, yang penting bagaimana kita menjaga hubungan yang baik saja. Baik, sahabat M Nur TV, demikian bincang-bincang saya dengan Ibu Irmawati Mahmud SPD. Semoga dan saya yakin insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan menjadi bahan perenungan kepada kita semua dalam menjalani kehidupan ini. Semoga bisa semakin meningkatkan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe. 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 Insya Allah bernilai ibadah karena ini adalah kebaikan. Jangan lupa subscribe. Iya, jangan lupa subscribe.
Dan bila ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Irmawati. Iya, sama-sama Pak Nur.